Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita setelah pesta makan minum dengan menyembelih apa yang kita sembelih. Semoga korban kita meskipun banyak requestnya tapi ikhlas, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dalam berkorban. Karena Allah mengatakan di ayat yang ke-34 surah Al-Hajj, wa basyiril muhbitin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk lagi patuh. Tunduk berarti selalu sami'na wa ta'na kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu fastabiqul khairat, berlomba di dalam mentaati Allah, berlomba dalam melaksanakan apa yang hanya mampu dikejar oleh orang-orang yang tunduk. Orang-orang yang sombong sangat berat, orang-orang yang banyak membangkang tidak akan mungkin. Maka perintah korban ini benar-benar hanya mampu ditunaikan oleh orang-orang yang tunduk lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah, mereka akan mendapatkan ampunan, mendapatkan surga, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-203 surah Al-Baqarah. Jadi saya bacakan di rakaat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Wazkurullah, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'dudat, dalam beberapa hari yang berbilang. Ini disebut dengan namanya ayyamut tasyrik, dino T-A-S-Y-R-I-Q, tasyrik. Ora tasyrik pakai K, tapi tasyrik pakai Qaf. Nah, khususnya bagi orang-orang yang tinggal di Mina. Hari ini orang haji belum selesai, wukufnya hari Jumat, melempar jumrah Aqabah hari Sabtu, dan berkorban atau menyembelih haji bagi yang hajinya haji ifrad. Kemudian tanggal 11, 12, 13 sesok ini sampai besok, kerjaan mereka adalah melempar jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Kalau hari Sabtu kemarin mereka hanya melempar satu jumrah, kemudian mereka selesai bertahalul, cukur gundul, kemudian balik ke tenda di Mina untuk mabit minep nang Mina. Dapat di sana wazkurullah, untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Nah, Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah menyebut asma Allah di hari-hari yang berbilang, ialah hari-hari tasyrik. Artinya adalah apa tasyrik ini? Yang mudah ngerti tasyrik sopo? Selama ini kita kan kenal namanya yaumut tasyrik.
Ki dina apa to ki? Dina tasyrik. Poso entuk ora? Haram. Tasyrik itu hari apa? Tasyrik artinya apa? Hah? Iya, hari tasyrik itu haram berpuasa. Makna arti tasyrik niku lho. Hah? Usir setan. Tasyrik itu artinya adalah yaitu menjemur dendeng. Jadi mepe dendeng. Dino-dino mepe dendeng bimakna. Nah, hari di mana kita baru berkorban itu supaya awake dhewe dagingnya ora rusak maka di pepe. Nah, di pepe. Nih. Kemudian hari tasyrik ini juga disebut namanya hari makan minum, hari makan apa yang kita sembelih pada hari-hari sebelumnya dan juga pada hari itu. Meskipun tasyrik sejatinya adalah menjemur dendeng. Dino wong podo pesta menikmati makanan berupa sembelihan yang mereka sembelih pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kapan tasyrik itu? 11, 12, 13. Semua sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa tasyrik itu 11, 12, 13 termasuk di Indonesia. Cuma mulainya kapan tuh sing dadi perdebatan. Ya sabarlah, kita kan biasa gitu itu. Yang penting semuanya bertasamuh karena landasan yang dipakai itu memang berbeda. Kalau saya memilih hisab, mungkin Pak Adin memilih hisab juga. Nah, ora lu hisab udut ora. itu hisab di mana adalah itu menghitung dengan hitungan-hitungan ilmu falak. Sementara kalau kita ru'yat itu melihat dengan mata kepala. Ini salah seorang mufasir yang bernama Ikrimah mengatakan bahwa dengan makna yang selama ini kita pahami, kita kan cuma ngerti mong tasik-tasik toh. Jadi apa toh? Yaitu hari di mana kita supaya kita banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu dengan bertakbir Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat Daruqutni itu yang juga diikuti oleh saudara kita di MTA, anggar pada sholat salam maka langsung imami mimpin takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Imin takbir. Berapa kali enggak ada tuannya. Yang jelas dikatakan yang dimaksud dengan berzikir ialah bertakbir dalam hari-hari tasyrik sesudah sholat 5 waktu. Yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau takbiran dia dikatakan. Menurut Ikrimah. Kalau di masjid saya biasanya kalau saya imami salam langsung tak pimpin takbiran enak gini. Hah? Yo. Iki mau ora. Mau pengajian. Lah, kan aku yo urung tahu takon lagi nang ora. Hanya kita sunahkan begitu. Nanti paling saya kan ngilmoni sik, nanti lagi praktek. Jadi menurut Ikrimah tadi adalah kita salam, setelah salam kemudian takbir karena ada masjid yang tidak mau mengerjakannya. Karena dianggap hadisnya dhaif. Nah, padahal hadisnya buahnya. Buat ini saling menguatkan sehingga menjadi hadis hasan lah. Kalau kita ambil untuk sebagai fadhailul a'mal jadi masalah gitu. Dan memang ayatnya mengatakan, ayatnya jelas wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Masalah pemaknaan itu beda pendapat biasa. Tapi dasar hukumnya jelas. Al-Baqarah ayat 203 ini.
Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang. Maka salah seorang ulama yang bernama Ikrimah menyebutkan di ahli tafsir, yang kalau kita buka Ibnu Katsir itu namanya begitu banyak disebut sebagai sumber Ibnu Katsir mengambil data dari Imam Ikrimah ini. Ini mengatakan takbir kapan? Takbir bar salat 5 waktu. Kalau disebutan dalam Daraqutni, salam langsung takbiran. Begitu. Ada sebuah hadis, qala Imamul Ahmad, kata Imam Ahmad, hadatsana Waqi' menyampaikan pada kami Waqi', hadatsana Musa ibnu Ali telah menyampaikan pada kami Musa bin Ali an abi dari ayahnya. Qala berkata ayahnya, sami'tu Uqbah bin Amir, saya telah mendengar dari Uqbah bin Amir. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu arafati wa yaumun nahri wa ayyamu tasrik aidun ahdal Islam. Bahwa hari Arafah tanggal 9, wa yaumun nahr dan tanggal 10 hari nahr, wa ayyamu tasrik dan dino tasrik, aiduna adalah hari raya kami ahlul Islam, yaitu kaum muslimin. Wahia ayyamu akli wasyurb, dan dia adalah hari makan minum. Yang tasrik ini hari makan dan minum. Nah, ini hadis daripada Uqbah ibn Amir bahwa hari Arafah, ya kan? Kemudian Yaumun Nahr, kemudian juga hari Tasyrik, ya kan? Yang tasriknya diperintah oleh Allah untuk menyebut namanya supaya kita banyak bertakbir. Tadi saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, waktunya takbir mulai subuhnya waktu Arafah sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Itu dimulai dengan selalu bersolat langsung takbiran. Langsung takbiran. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Terus begitu. Dan dikatakan dalam hadis berikutnya yang hampir sama dari Imam Ahmad juga, hadatsana Husyaim akhbarana Khalid, telah mengabarkan pada kami seorang sahabat namanya seorang rawi namanya Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Khalid ngan Abil Malih dari Abil Malih ngan Nubaisah Al-Hudali dari Nubaisah Al-Hudali, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyamu tasrik ayyamu aklin wasyurb dan dzikrullah wa dzikrillah. Hari tasrik itu hari makan minum dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari berzikir. Dan zikirnya adalah yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang kita ucapkan setiap kita berlebaran itu. Ini juga sama dengan riwayat Muslim. Jadi zikrullah adalah bertakbir, membaca kalimat Allahu Akbar. Nah, ya oleh jenengan mengingat Allah dengan bacaan yang lain. Subhanallah, boleh. Yang jelas supaya kita banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, gitu kan, dari Muslim yang sumbernya dari Jubair bin Mut'im mengatakan, Arafatu kulluha mauqifun. Tanggal 9 Dzulhijjah, gitu kan, itu adalah namanya tempat wukuf, waktunya wukuf. Arafah 9 Dzulhijjah itu adalah tempatnya wukuf. Tidak boleh wukuf di luar tanah Arafah. Wukuf ana yang sambi itu. Entuke pas manasik aja itu boleh. Wukuf nang sambi. Nah, karena aturannya manasik yang kono, kemudian puncaknya yang dono udan.
Nah, wa ayyamu tasyrik kulluha dabkhun. Dan hari tasyrik itu semuanya adalah hari untuk menyembelih. Jadi jangan boleh nyembelih di luar tanggal 10 itu boleh tanggal 11, 12, 13. Seandainya besok Anda masih punya kambing yang ingin Anda sembelih atau sapi, silakan. Tadi saya jam 10 sudah selesai sembelih sapi. Sapi ini diipel-ipel, dagingnya oke. Ya, peranaan antara PO dan metal. Sapi ini bunter, gotot. Nah, ini kayak kelik ini. Bunter, dagingnya oke. Itu dagingnya oke. Gotot. Inilah. Kemudian dikatakan bahwa dari Abdurrahman ibnu Ya'mur ad-Daili juga mengatakan seperti ini, wa ayyamu mina salasa, dan hari mabit di Mina yang 3 hari, 11, 12 boleh, sampai 13 boleh. Boleh nafar awal, boleh nafar sani. Sing tekone nang Mekah sik dhewe mesti nafari awal di sini. Cuma 2 hari saja di Mina. Yang awal dhewe tekone kari, kadang bernimat-nimat di Mina itu sampai 3 hari. Nih. Hanya faman ta'ajala fi yaumaini farisma'alai. Barang siapa ingin cepat berangkat meninggalkan Mina menuju ke Makkah untuk tawaf ifadah, monggo silakan. Wa man ta'akhir, barang siapa mengakhirkan bertahan tetap di Mina sampai hari 13, monggo. Tidak ada masalah. Yang penting sama-sama takwa. Dan ceket-ceket krono dan nindakne ketakwaan, kedua santai-santai ya krono nindakne ketakwaan. Jadi mau kita nafar awal, nafar sani itu bebas milih. Sing penting intinya apa? Sampai ndang-ndang ninggalke Mina ya krono wedi karo Gusti Allah. Jenengan mboten ninggalke Mina ngantek 3 dina sik nggih monggo karena Allah. Ini bagi yang berhaji. Isu jenengan haji ini ngoten niku. Nang ora-ora 3 dina mong nang tenda saiki penak, tendane sono kasure. Zaman aku mbiyen mong karpet ditata, turune kaya banteng ditata. Wis penak itu. Nah, ini jadi hari tasyrik adalah hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis yang lain mengatakan, qala Ibnu Jarir, dari Ibnu Jarir, hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim wa Khalad ibnu Aslam. Menyampaikan kepada kami Yaqub bin Ibrahim dan Khalad bin Aslam. Qala, berkata keduanya, hadatsana Husaim dari Husaim. An Amr bin Abi Salamah dan Amr bin Salamah ngan Nabi dari ayahnya, ngan Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ayyamu tasyrik, ayyamu ta'm wa dzikr. Dino tasyrik niku hari makan dan banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita sama-sama ikuti saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh 2, boleh 3. Nah imame telu, melu telu, imame loro, melu loro. Ngono wae santai. Jadi boleh 2, boleh 3. Yang jelas banyaklah berzikir. Nyebut asma Allah Subhanahu
wa ta'ala di hari-hari ini masih sampai besok sebelum terbenam matahari. Bagi sing bakdone Setu. Bagi sing bakdone Ahad tekan Rebu sebelum terbenam matahari. Bagi sing ra jelas berarti mau ra cetha. Ngaji ra tau mangkat. Nah, sak karepmu dhewe kono. Sing meneng aja maksiat. Inilah makanya yang berbahagia di hari-hari inilah kita disuruh untuk membaca kalimat takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berpuasa. Jadi kita tidak boleh poso, berarti buka. Mangan apa? Ya nek daging ijik ya dipangan daging. Nentek ya boleh keningkir. Pecel. Saya terus terang, ket korban aku lagi mangan tengkleng imbuh lah gitu loh. Tengkleng imbuh. Bareng aku seramangan rodangan daging sapi blas, lha apa? Lah bleh terus saya ambune malah karu-karuan. Jadi saya belum makan daging sapi. Mangan tengkleng pindho, mangan neng pas hari H itu kemudian saya mulai digawani tak pangan meneh. Hari kedua pas belah dino Ahad itu saya golek pecel aku. Puasane masa aku ora karu-karuan daging itu. Kemudian malam Senin saya juga mampir pecel nang joglo ngono kuwi. Aku mulai lagi emang bojoku malah mecel meneh. Wah lah mecel ae. Karo goreng banteng malah. Lha apa? Masalah yes. Nah, rasane nang untu lara kabeh malah. Ini lamanya tetap tidak boleh puasa. Nek ana daging kurban dene pangan nek tangan ya mangano, pokoknya kamu bersukaria, makan dan minum. Ini perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-203 surah Al-Baqarah tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbeda adalah hari tasyrik yang makna adalah hari menjemur dendeng atau mepe daging. Nah, itu minangka berarti saat itu adalah saatnya kita makan dan bersenang-senang. Enggak boleh poso sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya gitu kan. Apa mung zikir dilakukan setelah sholat saja atau mutlak pada hari-hari itu? Nah, ada beberapa riwayat dikatakan yakni zikir kepada Allah sewaktu melakukan korban yang pertama. Kemudian dalam adab Syafi'i bahwa untuk berkorban dimulai pada hari raya korban sampai dengan hari-hari tasyrik. Korban itu petang dino 10, 11, 12, 13. Nih. Kemudian berkaitan pula dengan yaitu zikir sementara setelah salat 5 waktu. Jadi zikir bar salat 5 waktu yang kita bahas ya di awal tadi itu adalah juga diperintahkan berzikir dalam setiap keadaan. Jadi orang mung bar salat 5 waktu, tetapi juga dalam setiap keadaan-keadaan kita. Ini dari mazhab Syafi'i. Jadi orang mung bar salat 5 waktu tok kita berzikir neng yo dikira setiap ada kesempatan. Timbang tengok-tengok ora guna ya takbiran, ya kan? Saya tadi memanah takbiran saya tadi itu. Mana karo ngincer Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Cul treng kena. Untuk biji 35. Nah, kena poin 35. Ana jemparingan polone kena 6 18 dhewe. Turane siji-siji kabeh. Nah, ini. Nah, gitulah namanya sambil olahraga sambil berzikir. Gitu. Kemudian memang yang paling banyak diamalkan adalah setelah sholat, mulai waktu subuh hari Arafah sampai dengan hari tasyrik yang ketiga, tanggal 13, tepatnya adalah nafar terakhir sebelum terbenam matahari. Bagaimana hadis riwayat Imam Daruqutni yang dimarfu'kan, hadisnya marfu'.
Ini dasar hukum daripada takbiran ba'da sholat. Memang dianjurkan. Yang sangat dianjurkan bar sholat malam. Tapi bukan berarti cuma dibatasi bar sholat. Neng okeh no takbir di antara waktu-waktu itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang banyak mendapatkan nikmat dan mendapatkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.